Atomic Habits bab 20. Pengorbanan dalam menciptakan kebiasaan baik. Kebiasaan menciptakan landasan untuk penguasa sesuatu. Dalam catur, baru setelah langkah-langkah dasar, bidak catur menjadi otomatis. Seorang pemain dapat berfokus pada permainan di tingkat berikutnya. Tiap keping informasi yang tersimpan dalam ingatan membuka ruang mental untuk memikirkan yang lebih sulit. Ini berlaku untuk proyek apapun. Ketika sangat mengetahui gerak-gerakan yang sederhana sehingga dapat melakukannya tanpa berpikir, Anda bebas untuk memberikan perhatian pada bagian-bagian di tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, kebiasaan menjadi tulang punggung dalam proses peralihan kesempurnaan. Kendati demikian, manfaat yang kita peroleh dari kebiasaan bukan tanpa pengorbanan. Pada awalnya, tiap perulangan menggambarkan kefasihan, kecepatan, dan keterampilan. Namun, setelah itu, ketika kebiasaan menjadi otomatis, Anda menjadi kurang peka terhadap umpan balik. Anda terjerumus dalam perulangan tanpa berpikir, kita jadi lebih mudah membiarkan kesalahan terjadi. Ketika mampu menghasilkan yang cukup baik, secara autopilot Anda berhenti berpikir tentang cara melakukannya secara baik lagi. Sisi positif kebiasaan adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatif kebiasaan adalah Anda menjadi terbiasa melakukan sesuatu dengan cara tertentu dan berhenti memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil. Anda beranggapan terus menjadi lebih baik karena makin berpengalaman. Dalam kenyataan, Anda hanya memperkuat kebiasaan Anda saat ini, bukan menjadikannya lebih baik. Sesungguhnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa begitu suatu keterampilan berhasil dikuasai, biasanya sejalan dengan waktu ada sedikit penurunan performa. Ya, biasanya penurunan performa yang kecil ini tidak membuat orang-orang khawatir. Anda tidak memerlukan sistem yang terus-menerus memperbaiki cara Anda menggosok gigi, mengikat tali sepatu, atau menyeduh teh. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, cukup baik biasanya berarti cukup baik. Makin sedikit energi yang Anda kerahkan pada pilihan-pilihan yang remeh, makin banyak yang dapat Anda sediakan pada pilihan yang sungguh penting. Namun, ketika ingin memaksimalkan potensi dan meraih performa tingkat tinggi, Anda memerlukan pendekatan yang lebih beragam. Anda tidak dapat mengulang hal-hal yang sama secara membabi buta, lalu berharap menjadi istimewa. Kebiasaan tidak cukup untuk meraih kepiawaian. Yang Anda perlukan adalah kombinasi antara kebiasaan otomatis dan praktik yang disengaja. Untuk menjadi hebat, keterampilan tentu memang perlu menjadi otomatis. Pemain bola basket harus mampu mendribel bola tanpa berpikir, mampu meningkatkan keterampilan mengoper bola dengan tangan yang tidak dominan. Dokter bedah perlu mengulang irisan pertama berulang-ulang sampai mampu melakukannya dengan mata tertutup, supaya mereka dapat berfokus pada ratusan variabel
yang timbul selama operasi. Namun, setelah kebiasaan berhasil dikuasai, Anda harus kembali ke kebagian pekerjaan yang lebih sulit dan mulai membangun kebiasaan berikutnya. Menjadi ahli adalah proses menyempitkan fokus ke elemen kesuksesan yang sangat kecil. Mengulangnya sampai Anda menginternalkan keterampilan itu, lalu menggunakan kebiasaan baru ini sebagai landasan untuk maju ke batas pengembangan Anda berikutnya. Tugas-tugas lama menjadi lebih mudah pada putaran kedua, tapi tidak lebih mudah secara keseluruhan. Karena sekarang Anda menumpahkan energi ke tantangan berikutnya. Ini siklus yang tiada henti. Walaupun kebiasaan-kebiasaan itu sangat berguna, yang ada Anda perlukan adalah cara untuk mempertahankan performa sepanjang waktu, agar Anda dapat menerus perhaluskan dan memperbaikinya. Tepat saat inilah Anda mulai merasa telah menguasai suatu keterampilan. Tepat ketika sesuatu mulai terasa otomatis. Subbab cara meninjau ulang kebiasaan dan membuat penyesuaian. Pada 1986, Los Angeles Lakers memiliki salah satu tim bola basket paling berbakat yang pernah terbentuk. Tapi mereka jarang dikenang karena hal itu. Tim ini memulai musim kompetensi NBA pada 1986 sampai 85 dengan rekor 29/5 yang menakjubkan. Para ahli berkata, "Kami mungkin tim terbaik dalam sejarah bola basket," kata pelatih kepala Pat Riley usai musim kompetensi berakhir. Sungguh di luar dugaan. Lakers tersandung-sandung dalam pertandingan final pada 1986 dan kalah di Western Conference Final. Tim terbaik dalam sejarah bola basket bahkan tidak berhasil ikut dalam kejuaraan NBA. Setelah pukulan itu, Riley tidak mau lagi mendengar tentang betapa berbakat pemain-pemainnya dan seberapa menjanjikan tim yang dipilihnya. Ia tidak ingin melihat kilau-kilau kecemerlangan itu disusul dengan penurunan performa secara bertahap. Ia ingin Lakers tampil maksimal sesuai potensi mereka dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. Pada musim panas 1986, ia menciptakan rencana kerja yang akan ia kerjakan. Sistem yang ia sebut dengan Program Career Best Ever atau CBA. Ketika pemain baru bergabung dengan Lakers, kami melacak statistik bola basket mereka sampai ke tingkat SMA. Saya menyebutnya talking their number. Kami mencari alat ukur yang akurat tentang apa yang mampu dilakukan oleh seorang pemain, lalu membentuknya agar sesuai dengan rencana kami untuk tim. Berdasarkan pandangan bahwa ini akan mempertahankan lalu meningkatkan rata-ratanya. Setelah menemukan garis dasar tingkat performa seseorang pemain, Riley menambahkan langkah kunci. Ia meminta tiap pemain memperbaiki output dengan sekurang-kurangnya 1% selama musim pertandingan. Kalau mereka sukses, ia akan menjadi CBA atau Career Best Ever. Mirip British Cycling System yang kita bahas di bab 1. Lakers mengejar performa puncak dengan menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Riley berhati-hati dengan menegaskan bahwa CBA tidak hanya terkait dengan titik-titik atau statistik yang melainkan tentang pengarahan upaya terbaik secara spiritual
mental, dan fisik. Para pemain mendapat kredit ketika membiarkan lawan berlari mendekat ketika pemain itu tahu bahwa wasit akan meniup peluit ke arena foul. Di wing sewaktu mengejar bola lepas, mencoba merebut bola kembali entah berhasil atau tidak, membantu teman satu tim ketika pemain yang ia kawal sudah melewatinya, dan pembuatan-pembuatan kepahlawanan kecil lain. Sebagai contoh, Magic Johnson, pemain bintang Lakers pada masa itu, mempunyai 11 poin, 8 rebound, 12 asisten, dan 5 turnover dalam suatu pertandingan. Magic juga memperoleh kredit untuk kepahlawanan kecil dengan di wing setelah kehilangan bola plus. Akhirnya ia bermain dengan total 33 menit dalam pertandingan imajinernya. Angka-angka positif 11, 8, 12, 2, dan 1 di total menjadi 34. Kemudian kami menguranginya dengan 5 turnover. 34 dikurang dengan 5 menjadi 29. Akhirnya kami membagi 29 dengan 33 menit yang dimainkan. Angka CBA Magic adalah 879. Angka ini dihitung untuk semua pertandingan yang dimainkan oleh seorang pemain. Dan CBA rata-rata yang harus ditingkatkan 1% oleh seorang pemain selama satu musim kompetensi. Riley membandingkan CBA terkini tiap pemain dengan tidak hanya performa yang sudah berlalu, tapi juga CBA pemain lain dalam liga. Sebagaimana kata Riley, kami memeringatkan anggota tim bersama lawan di liga yang bermain di posisi sama dan memiliki definisi peran yang hampir sama. Penulis artikel olahraga Jackie McMullan mengatakan, Riley mengumumkan atlet terbaik dalam liga dengan cetak tebal di papan pengumuman tiap minggu dan mengukur mereka terhadap pemain-pemain yang setara di kelas yang sama. Pemain yang solid dan andal umumnya memperoleh skor 600-an, sedangkan pemain elit memperoleh skor sekurangnya 800. Magic Johnson yang menghasilkan 138 triple-double selama karirnya sering mendapat nilai lebih dari 1000. Wow. The Lakers juga menekankan kemajuan tahun demi tahun dengan membuat pertandingan historis atas data CBA. Kata Riley, kami membandingkan November 86 dengan November 85. Lalu menunjukkan kepada pemain apakah mereka menjadi lebih baik atau lebih buruk pada poin yang sama dalam musim kompetensi sebelumnya. Kemudian kami menunjukkan angka performa masing-masing untuk Desember 86 yang dibandingkan dengan hasil November. Lakers menerapkan CBA pada Oktober 86. 8 bulan kemudian mereka menjadi juara NBA. Tahun berikutnya, Pat Riley mengantar tim ke gelar juara berikutnya dengan menjadi Lakers tim pertama dalam 20 tahun memenangi kejuaraan NBA berturut-turut. Setelah itu ia berkata, mempertahankan upaya dalam hal terpenting untuk proyek apapun. Cara meraih kesuksesan adalah dengan melakukan sesuatu dengan benar, lalu melakukannya dengan cara yang sama setiap kali. Program CBA adalah contoh utama kekuatan refleksi dan peninjauan ulang. Pemain-pemain Lakers memang berbakat. CBA membantu mereka mendapatkan apa yang mereka miliki secara maksimal dan memastikan kebiasaan-kebiasaan mereka terus membaik, bukannya menurun. Refleksi dan peninjauan ulang mungkin perbaikan jangka panjang atas semua kebiasaan, karena membuat Anda menyadari kesalahan Anda dan membantu Anda mempertimbangkan cara-cara yang mungkin untuk memperbaiki.
Tanpa refleksi, kita bisa mencari-cari alasan, membuat rasionalisasi, dan berbohong pada diri sendiri. Kita tidak memiliki proses untuk menemukan apakah performa kita naik atau turun dibandingkan kemarin. Juara di semua bidang menggunakan bermacam-macam cara untuk refleksi dan peninjauan ulang. Dan proses itu tidak harus rumit. Pelari Kenya Eliud Kipchoge adalah salah seorang pelari maraton terhebat sepanjang masa. Peraih medali emas Olimpiade. Ia masih membuat catatan atas setiap latihan yang ia baca setelahnya dan mencari bagian-bagian yang dapat ia sempurnakan. Begitu pula dengan perenang medali emas, Katie Ledecky mencatat kebugaran pada skala 1 sampai 10 dan menyertakan catatan tentang apa yang ia makan serta seberapa baik ia tidur. Ia juga menyimpan catatan waktu yang dibuang oleh perenang-perenang lain. Pada tiap akhir pekan, pelatihnya ikut membaca catatannya dan menambahkan saran. Ternyata tidak hanya atlet. Ketika pelawak Chris Rock menyiapkan materi baru, ia tampil dulu di klub-klub kecil sebanyak bebelasan kali dan menguji ratusan lawakannya. Ia membawa catatan ke panggung dan mencatat bagian mana yang berhasil dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Beberapa baris lawakan yang betul-betul sukses dan bahkan akan membentuk tulang punggung pertunjukan berikutnya. Saya kenal eksekutif dan investor yang mempunyai jurnal keputusan atau decision journal, tempat ia mencatat keputusan-keputusan penting yang dibuat tiap minggu. Mengapa ia membuatnya? Dan hasil apa yang diharapkan? Ia meninjau ulang pilihan-pilihan pada akhir tiap bulan dan tahun untuk melihat di mana ia melakukan kesalahan. Perbaikan tidak hanya tentang kebiasaan, tapi juga tentang menyempurnakannya. Refleksi dan peninjauan ulang menjamin Anda menggerakkan waktu pada hal-hal yang benar dan membuat koreksi arah setiap kali diperlukan. Seperti kata Pat Riley, mengoreksi usaha pemain-pemainnya tiap malam. Anda tidak ingin mempertahankan suatu kebiasaan kalau kebiasaan itu tidak efektif. Secara pribadi, saya menerapkan 2 cara pokok untuk refleksi dan peninjauan ulang. Tiap Desember, saya membuat ulasan tahunan atau annual review untuk mencermati kiprah saya selama setahun yang baru lalu. Saya menilai kebiasaan-kebiasaan saya selama tahun itu dengan menghitung berapa banyak artikel yang saya terbitkan, berapa banyak olahraga yang saya kerjakan, berapa banyak tempat baru yang saya kunjungi, dan sebagainya. Kemudian, saya merenungkan kemajuan dan kemunduran dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang berjalan dengan baik tahun ini? Yang kedua, apa yang tidak berjalan dengan baik tahun ini? Yang ketiga, apa yang saya pelajari dari hal itu? 6 bulan kemudian, ketika musim panas tiba, saya membuat apa yang disebut laporan integritas atau integrity report. Seperti semua orang lain, saya melakukan banyak kesalahan. Laporan integritas membantu saya menyadari di mana saya salah dan memotivasi saya untuk kembali ke jalur semula. Saya menggunakannya sebagai kesempatan untuk menghayati kembali nilai-nilai pokok saya serta mempertimbangkan apakah saya sudah hidup dengan cara yang sesuai. Inilah saatnya saya merenungkan identitas saya dan bagaimana saya dapat berusaha menjadi tipe orang yang saya inginkan. Laporan integritas tahun saya menjadi 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa nilai-nilai pokok yang menggerakkan hidup dan kerja saya?
Yang kedua, bagaimana saya hidup dan bekerja dengan integritas sekarang ini. Yang ketiga, bagaimana saya dapat menetapkan standar lebih tinggi pada masa mendatang. Kedua laporan ini tidak memakan waktu lama, hanya beberapa jam setiap tahun, tapi merupakan saat-saat yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan. Laporan-laporan ini mencegah penurunan bertahap yang terjadi ketika perhatian saya berkurang. Laporan-laporan ini menjadi pengingat tahun untuk meninjau kembali identitas yang saya dambakan dan mempertimbangkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan saya membantu saya menjadi sosok yang saya inginkan. Laporan-laporan itu menunjukkan kapan saya harus mengupgrade kebiasaan-kebiasaan saya dan mengambil tantangan baru, serta kapan saya harus berjuang keras lagi serta berfokus pada hal-hal mendasar. Refleksi juga dapat memberikan kita perspektif yang benar. Kebiasaan sehari-hari berperan besar ketika strukturnya dan kompleks. Tapi terlalu mencemaskan pilihan sehari-hari itu seperti melihat diri dalam cermin pada jarak yang terlalu dekat. Anda dapat melihat setiap cacat dan melupakan gambaran yang lebih besar. Umpan baliknya bisa terlalu banyak. Sebaliknya, tidak pernah meninjau ulang kebiasaan sama seperti tidak pernah bercermin. Anda bisa tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang mudah diperbaiki. Nah, noda kecil pada kemeja Anda, sisa makanan pada gigi. Umpan baliknya bisa terlalu sedikit. Refleksi dan peninjauan ulang secara berkala seperti bercermin pada jarak mengobrol yang normal. Anda dapat menyaksikan perubahan-perubahan penting yang harus dilakukan tanpa kehilangan gambaran yang lebih besar. Yang diinginkan adalah memandang sesuatu atau sebuah gunung secara keseluruhan, bukan terobsesi pada tiap puncak dan lembahnya. Akhirnya, refleksi dan peninjauan ulang menawarkan waktu yang ideal untuk melihat kembali aspek-aspek penting dalam perbuatan perilaku atau identitas.